minimal 3 ayat, tapi nanti terserah dewan juri ngoten. Oh, ngoten, nggih, nggih. Nanti Oh, niku barangkali kebijakan dewan juri ngoten. nggih, niku dinten Sabtu nggih menawi tahfidz niku, Ustazah. Nggih, dinten Sabtu. Oh, dinten Sabtu. Oh, nggih, injing nggih, Ustazah. Nggih. Oh, nggih. Terus mengenai napa niku bacakan misalnya Ustazah membacakan terus tebak surat niku biasanya dibacakan berapa ayat Ustazah? Nanti dewan juri bilang, oh enggak, tebak surat itu ngeten. Tebak surat itu dewan juri membacakan ayat. Dan Nggih. nanti peserta itu menjawab, ini surat apa ngoten. Dewan Oh, juri nggih. kan membaca. Dewan juri Nggih. membaca ayat, habis itu peserta menjawab surat apa ngoten. Oh, nggih. Niku biasanya dewan juri membacakannya berapa ayat ngoten Ustazah? 1. Oh, 1 ayat. Satu ayat, Oh, dewan juri membacakan 1 ayat, baru peserta menjawab surat ini. Gitu. oh langsung ngoten nggih. Tadi mboten 3 ayat ngoten mboten. Betul. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk lomba tahfidznya ini hanya 1 babak atau ada babak berikutnya seperti semifinal atau final Ustazah? Hanya 1 babak, tidak ada semifinal. Oke, Baik, matur suwun Ustazah. sami-sami. Waalaikumsalam Ustazah. Monggo, yang lainnya barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Barangkali bisa untuk yang lomba hari Sabtu itu apa saja? Untuk hari Minggu itu apa saja? Ngoten. Kapunten, diulangi lagi. Apa? Bisa di-share untuk jadwal lomba yang hari Sabtu itu apa saja, hari Minggu apa saja, Ustazah? Oh, ngoten. Hari Sabtu itu lomba apa saja, hari Minggu lomba apa saja. Untuk lomba hari Sabtu itu ada tahfidz, tartil, terus kalau hari Minggu itu dikhususkan untuk lomba mewarnai sama fashion show. Yang lomba berkenaan dengan agama-agama itu hari Sabtu, ngoten. Oh ya, untuk penentuan pemenang lomba itu diumumkan langsung setelah lomba. Terus hari Minggunya bisa ambil hadiahnya khusus yang menang. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam pelaksanaan penampilan anak tahfidz itu, apakah dalam ruangan tertutup pendamping bisa mungkin mendokumentasikan atau gimana? Apunten.
Untuk peserta lomba tahfidz kita masukkan, kita selang-seling. Untuk peserta TK sama SD, yang tampil dulu TK, habis itu SD. Untuk pendampingnya hanya bisa menunggu di luar ruangan, Boten. Untuk berarti pendampingnya nunggu di luar, nggih ngapunten. Pendampingnya nunggu di luar. Yang masuk hanya peserta mawon, karena kita ada berbagai macam lomba. Nanti ada ruangan-ruangan khusus untuk tahfidz sendiri, tampil sendiri. Seperti itu. Nggih. Sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Untuk sesi ayat terakhir, misalnya asam, itu mau ke al-balad atau al-lail? Asam ke alail. Al-lail. Jadi dari atas ya. Habis asam alail. Habis itu al-duha, al-insyirah, atin, dan seterusnya sampai akhir. Gitu. Misalkan akhir surat Asyam, berarti wala yakhafu uqbaha, habis itu baca surat Al-Lail. Setelah cukup Dewan Juri bilang cukup, berarti cukup. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya wabarakatuh. Ustazah, apakah yang sudah ikut lomba boleh pulang, langsung pulang, apa nunggu sampai selesai? Pengumuman lomba kan langsung. Habis lomba selesai, habis semua peserta lomba sudah tampil, langsung kita umumkan pemenang lomba untuk pengambilan hadiahnya hari Minggu, model seperti itu. Iya. Karena nanti barangkali habis tampil, peserta habis tampil, misalkan dapat nomor awal, tidak usah nunggu, nggih mboten napa-napa. Tapi kan ada perwakilan, barangkali nanti menang kan. Nggih, Oh iya. seperti Iya, itu. makasih. Makasih Ustazah. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Ada lagi? Sudah habis nak beli lagi. Ini ada pertanyaan masuk ya di chat. Bertanya, surat yang dibaca berarti bukan surat Al-Lahab ya? Karena di brosurnya itu surat Al-Lahab. Mohon maaf, yang tertera di brosur atau juknis lomba itu surat untuk kategori TKA, TKB, surat An-Nas sampai surat Asam, atau surat Asam sampai surat An-Nas, sama saja. Untuk tingkat SD atau MI itu
semua surat yang ada di juz 30 atau juz amma. Ngoten. Oke, kami jawab. Ada pertanyaan masuk lagi. Pesertanya untuk TK berapa anak? Punten, masih belum pasti nggih, karena untuk pendaftaran itu kami tutup tanggal 1 pukul tanggal 1 sampai jam 24 atau jam 12 malam. Ada lagi yang ditanyakan? J. Dapat 4 ya siji loro. Tak lupa ketiga. Mohon maaf, ada lagi pertanyaan yang masuk. Maaf dah, berarti tahapan dalam lomba ada 3 nggih, lanjut surat atau istimror, bak surat atau ismu surat, dan akhir surat dilanjutkan berikutnya nggih. Untuk tahapan dalam lomba itu ada 4. Yang seperti yang kami sebutkan tadi, yang pertama itu peserta membaca surat pilihan berdasarkan undian pada saat lomba. Ini kami jelaskan gini, untuk peserta membaca surat pilihan berdasarkan undian pada saat lomba, peserta itu kan milih undian. Nah, itu nanti membacakan sesuai dengan undian yang didapat. Misalkan peserta mendapat undian tadi yang tertera di undian tadi surat At-Takasur atau surat An-Naba, berarti membaca 1 full penuh surat tersebut. Yang kedua, peserta menyambung ayat atau istimror. Yang ketiga, peserta menyebutkan nama surat yang dibaca oleh dewan juri atau tebak surat. Dan yang keempat, peserta menyebutkan akhir surat yang disebutkan oleh dewan juri. Sudah paham yang dari pertanyaan siapa lagi? Ainul. Halo? Yang tadi bertanya tahapan dalam lomba tahfidz ada 4, bukan 3 nggih. Ada 4. Oh, inggih dah, sembah nuwun. Sambung, saya Sekedap ganti malih. lagi. Nggih, sekedap malih dah. Oh, nggih. Sudah paham nggih? Ada Nggih, 4, sampun. ada 4 tahapan. Oh, berarti sing terakhir niku istiqmal nggih, menganu napa menutup Nggih, surat. membaca 1 surat penuh berdasarkan undian tadi. Oh, nggih. Kurang Terus 1 jenengan. nggih. Terus ngapunten, yang pertama niku berarti diawali dengan ta'awud. Biasa ngoten nggih, Ustazah? Diawali dengan ta'awud karena membaca surat 1 penuh, membaca 1 surat penuh. Jadi diawali ta'awud. Gitu. Oh, nggih. Terus berikutnya mboten mawi. Berikutnya mboten. Oh, Mboten nggih. mawi. Oh, nggih. Namung pertama mawon nggih. Namun pertama diawali dengan ta'awud basmalah, habis itu menjawab pertanyaan dewan juri tadi. 3 pertanyaan dari dewan juri. Nggih. Nggih, sembah nuwun Ustazah. Nggih, Sami-sami. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya nggih. Ustazah misal mau cek apakah anak saya sudah masuk pendaftaran apa belum, bagaimana?
Oh, ada grupnya, Mam. Ada grupnya. Sudah masuk apa belum itu? Kan ada grupnya masing-masing. Jadi jenengan cek nomor jenengan sudah masuk grup apa belum, Modern. Kalau masih belum, nanti bisa japri ke PJ lomba atau ke CP-nya. Halo, Mama. Siapa ini yang tertulis Redmi? Halo? Sudah ya, cukup. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustazah, apakah semua skor langsung diumumkan? Maksudnya gimana ya? Skor semua langsung diumumkan? Oh, tidak. Tidak. Pengumuman kami, pemenang lomba tahfidz, siapa penangnya, dari mana. Nanti barangkali untuk skor itu secara global yang menang skornya segini nilainya. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan mau bertanya lagi, apakah bisa tanya by WA? Dikarenakan sinyalnya putus-putus. Monggo bisa ditanyakan di grup. Atau japri saja, japri CP-nya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, bisa japri ke CP-nya. Berarti cuma yang menang aja kan Ustazah? Seperti itu. Ustazah, kalau menang tapi sudah ditinggal pulang bagaimana? Apa ada pengumuman di WA? Ada pengumuman nanti di WA. Nanti diumumkan, misalkan ini kan menang, tapi sudah pulang. Nanti kita umumkan di WA para pemenang itu, dan nanti bisa ambil hadiahnya ketika hari Minggu, tanggal 4. Sudah cukup? Sudah cukup, Mama? Tidak ada pertanyaan lagi? Ustazah izin diulang, siapa tahu membahas tentang perpindahan soal menggunakan kode nopo. Ini misalkan pertanyaan dari Dewan Juri itu menggunakan kode, Dewan Juri bilang cukup, ya sudah cukup. Mulai jam berapa lombanya? Mulai jam 7. Lombanya Sabtu jam berapa ya? Jam 7. Kita mulai. Seperti setelah sambung surat menuju tebak surat, perbedaannya apa? Setelah sambung surat menuju tebak surat. Perbedaannya misalkan sambung, pertanyaan kedua ini sambung surat, kan juri membacakan sambung surat istimror kan, membacakan ayat, setelah itu disambung peserta, terus untuk Dewan Juri bilang cukup gitu. Dewan Juri cukup, ganti pertanyaan tebak surat. Cukup, bilang gitu. Lomba jam berapa dan harus datang jam berapa? Untuk jamnya jam 7 dan info lebih lanjut nanti kita infokan di grup nih. Kita infokan di grup.
Ya, pertanyaan berikutnya. Ini penting. Untuk nomor peserta kedatangan atau undian. Berdasarkan kedatangan, untuk nomor peserta berdasarkan kedatangan. Bu, mau tanya Bu. Ya, monggo. Untuk besok yang sambung ayat itu pakai audio bismillah atau itu terus apa sekali saja? Tiap kali sambung surat, sambung ayat. Setiap kali sambung ayat pakai bismillah. Mohon maaf Bapak, diulang. Untuk besok yang sambung ayat itu, Ya. apakah sambung ayat itu pakai bismillah atau sekali saja? Gimana itu? Pakai bismillah, langsung disambung saja Pak. Pertanyaan Dewan Juri. Oh, Seperti itu, langsung disambung aja ayatnya. Nggak pakai bismillah, nanti kalau pakai bismillah kan nanti nggak bisa nyambungnya. Langsung disambung aja Pak. oh ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Hỏi là tiếp tục vấn đề là con masuk terus gọi lên nó buka dulu. Ada lagi? Iya. Pak, Bu, akhir itu gimana? Dalam Akhir surat itu metodenya gimana? akhir surat gimana? G. Oh gini, misalkan contoh ya. Bacakan akhir surat An-Naba. Baca akhir surat An-Naba tadi. Habis itu disambung ke surat berikutnya, surat An-Nazi'at dibaca. Tapi kalau Dewan Juri misalkan peserta membaca sampai 5 ayat sudah dicukupkan sama Dewan Juri cukup, ya sudah cukup. Seperti itu. G, terima kasih. Sama-sama. Mau nanya, tadi kan akhir surat An-Naba, lanjutannya kan An-Nazi'at, itu pakai bismillah lagi atau enggak? Pakai. Karena pergantian surat, jadi pakai bismillah. Tadi misalkan bacakan akhir surat An-Naba, akhir surat An-Naba dibaca, terus Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati ghurqa dan seterusnya. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ngapunten, untuk busana pakai seragam sekolah apa boleh? Karena setelah lomba lanjut ikut pelajaran. Monggo silakan pakai busana seragam sekolah boleh. Pokoknya kan yang penting sopan nggih. Karena lomba tahfidz jadi sopan. Namun jelas sedanten nggih. Jadi semua sampun paham nggih. Untuk poin-poinnya, ngapunten saya baru bergabung. Menerangkan lagi. Sambung ayat, sambung surat tepat surat bacanya ayat yang itu. Saya baru bergabung. Menjelaskan lagi. Saya jelaskan lagi ya. Yang pertama, peserta membaca surat pilihan berdasarkan undian pada saat lomba. Jadi, peserta ini mengambil undian, nanti membacanya sesuai dengan undian yang diambil.
Misalkan peserta ini kebetulan undiannya tadi surat An-Naba, berarti membaca 1 surat penuh An-Naba. Yang kedua, peserta menyambung ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Peserta ini melanjutkan atau menyambung ayat sesuai yang dibaca oleh Dewan Juri. Dewan Juri membaca, terus dilanjutkan peserta. Yang ketiga, peserta menyebutkan nama surat yang dibaca oleh Dewan Juri. Dewan Juri membaca 1 ayat, habis itu peserta menyebutkan nama surat tersebut. Surat apa? Dewan Juri bilang begitu. Atau istilahnya bak surat. Yang keempat, peserta menyebutkan akhir surat yang disebutkan oleh Dewan Juri. Jadi misalkan Dewan Juri bilang, bacakan akhir surat An-Naba. Berarti peserta membacakan akhir surat An-Naba disambung dengan surat selanjutnya, yaitu surat An-Nazi'at, tetapi cuma beberapa ayat, tergantung kebijakan dari Dewan Juri. Kalau Dewan Juri itu bilang cukup, berarti sudah cukup. Nggih. Sudah jelas semuanya nggih, dari juknisnya sudah sampun jelas nggih? Assalamualaikum Ustazah. Nggih. Untuk yang baru bergabung, nanti hasil diskusi kita share melalui Zoom ini, nanti kami share di grup nggih, hasil diskusi ini. Kan sudah saya ulang tadi. Sudah saya ulang-ulang nggih. Nggih, ngapunten untuk yang baru bergabung, nanti hasil diskusi di Zoom ini nanti kami share di grup nggih. Ngoten. Sudah jelas semuanya nggih? Jelas Ustazah. Kami tutup. Kurang lebihnya. Sudah nggih? Halo? Halo? Nggih. Cukup nggih? Nanti hasilnya kita diskusikan di grup. Nggih. Nanti kami share hasil Zoom ini nanti kami share di grup. Nggih. Ya, saya belum dimasukkan grupku, nggih. Nanti jenengan bisa yang belum masuk grup nanti bisa konfirmasi ke PJ-nya, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.